Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya, Dewi Kirani Rahab, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembahasan KSK Bio atau WSK Bio nomor 4 tahun 2020. Nah, di sini kita akan bahas mengenai soal yang berhubungan dengan virus, proses transkripsi tetap kita bahas juga, dan gimana sih caranya atau mekanisme dari proses pembentukan virus baru atau replikasi dari virus ini. Yuk, kita bahas sama-sama. Oke, jadi soalnya begini ya. Gambar berikut merupakan ilustrasi siklus hidup salah satu virus bergenom RNA. Nah, jadi di sini ada siklus hidup virus bergenom RNA. Dalam klasifikasi Baltimore, virus dibagi berdasarkan jenis genom dan mekanisme perbanyakannya. Virus bergenom RNA terbagi menjadi 4 golongan. Golongan itu golongan 3 atau double strand DNA, golongan 4 single strand RNA positif, yang golongan kelima single strand RNA negatif, dan golongan 6 merupakan kok retrovirus. Di mana RNA positif merupakan RNA yang langsung dapat ditranslasi, sedangkan RNA negatif harus disintesis komplemennya untuk selanjutnya baru bisa ditranslasi. Ya. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kita lihat optionnya apa aja sih yang ada. Jadi di sini ada 4 option nih. Semua golongan virus bergenom RNA memerlukan enzim yang mereka bawa sendiri untuk proses nomor 5. Oke. Yang B, virus bergenom RNA golongan 4 dan 5 selalu menggunakan sistem milik inang untuk melakukan proses nomor 7. Sedangkan yang C, virus bergenom RNA golongan 3 dan 4 menggunakan enzim yang sama dengan inang untuk melakukan proses nomor 6. Sedangkan yang D, proses 5 dan 6 dikatalis oleh enzim pada virus RNA golongan 3, 4, dan 5 nih. Nah, sebelum kita bahas nih optionnya benar atau salah, sebaiknya kita bahas dulu nih soalnya. Jadi di sini ada ilustrasi virus atau siklus hidup suatu virus bergenom RNA. Kita lihat ya virus apa yang dibahasnya di sini. Jadi soal ini membahas mengenai replikasi dari virus rabies, di mana virus rabies ini kalau kita lihat bentuknya, ya bagian paling luarnya ini mirip amplop istilahnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kalian perhatikan, ini ada bagian dalamnya dan ada bagian luar, di mana bagian dalamnya berisi matriks dan nukleoplasid. Ini ya, bagian dalam tadi berisi nukleokapsid protein yang dilambangkan dengan bentuk ini. Ya, sedangkan ada bentuk yang bulatan-bulatan yang kecil ini, itu merupakan matriks proteinnya. Nah, itu untuk bagian dalam nih. Kalau dia di bagian luar, yang seperti paku bentuknya, yang ini, yang bagian menyelimuti atau bagian amplopnya, ini merupakan reseptor binding glikoprotein. Berarti dia merupakan komponen reseptor yang akan berikatan dengan glikoprotein, ya gitu ya. Nah, jadi di sini nih, dari tahapan siklus hidup virus rabies tadi, kita lihat bahwa virus rabies ini, ya, dia memiliki membran lipid bilayer genomik RNA. Nah, dari sini kita bisa tahu nih bahwa RNA virus merupakan kelompok, kira-kira dia di kelompok mana sih? Jadi virus RNA ini, dia termasuk virus yang memiliki rantai negatif atau di golongan ke-5, single strand RNA negatif ya. Tahapan dari siklus hidupnya ada 2 hal yang harus kalian perhatikan nih. Ada dia, jadi secara garis besar dalam siklus hidup virus rabies virus ini ada 2 tahap yang harus dikerjakannya, tapi ini berlangsung secara cepat.
kalau kalian perhatikan yang di proses yang sebelah kanan ini, dari proses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 ini, di sini merupakan proses pembentukan matriks, ya, matriks dan nukleoprotein. Sedangkan kalau di proses 7, 8, 9, ini pembentukan dari glikoprotein untuk membentuk lapisan luar yang akan nanti melindungi virusnya. Nah, jadi di sini ya seperti replikasi virus biasa ada proses absorpsi, ya kan, ada proses absorpsi, ada proses di sini kita lebih bahas lebih dalam lagi, ada proses endositosis, fusion, terus ya kita ada proses replikasi transkripsi, ya kan, dan ada juga nih beberapa yang beda, terjadi proses glikoprotein transformnya dan fusionnya lagi, gitu ya. Oke, sedangkan tadi kan dibahas nih berdasarkan klasifikasi Baltimore. Berdasarkan jenis genom dan mekanisme peranyakannya, Baltimore kan dibagi 4. Double strand RNA atau yang disebut sebagai golongan 3, golongan 4 single strand RNA positif, golongan 5 single strand RNA negatif, dan golongan ke-6 itu merupakan retrovirus, ya. Jadi, kita lihat nih, apa sih perbedaan? Di sini kan ada nih, kalau double strand RNA, kita tahu bahwa dia RNA-nya double, untainya untai double, satu atau satu. Kalau yang ini nih, single strand, sesama single strand, tapi bedanya ada yang sense-nya itu yang positif, ada yang negatif. Jadi kelemahan dan kelebihannya ini gini nih, kalau dia yang RNA positif, dia dapat langsung melakukan proses translasi protein, ya kan? Namun kalau dia yang RNA negatif, perlu lagi nih proses sintesis komplemennya untuk bisa ditranslasi. Maksudnya gimana, Miss? Jadi dari RNA negatif ini harus diubah dulu nih menjadi RNA positif melalui mekanisme transkripsi. Jadi dari proses ini nanti RNA positif lah yang akan melakukan proses translasi. Jadi harus diubah dulu nih RNA negatifnya, gitu ya. Oke, untuk pendahuluan soalnya mungkin sudah paham ya, ada siklus hidup dari virus rabies dan juga membahas mengenai klasifikasi Baltimore. Jadi kita bisa nih, kita coba untuk mengidentifikasi option A, B, C, D-nya benar atau salah. Jadi di sini semua golongan virus bergenom RNA memerlukan enzim yang mereka bawa sendiri untuk proses nomor 5. Jadi pernyataan yang A itu benar. Kenapa sih? Gitu ya. Jadi kita lihat nih. Ini ya. Yang dibahas di sini itu proses nomor 5. Jadi proses nomor 5 ini berkaitan dengan proses replikasi nih. Jadi kalau proses replikasi ini kan kita tahu bahwa virus dapat melakukan proses replikasinya jika dia sudah menumpangi inangnya, gitu kan. Jadi di sini nih. Kira-kira virus dapat melakukan proses replikasi, dia harus menggunakan enzimnya sendiri atau harus menggunakan enzim yang ada pada sel inangnya nih. Kita lihat ya. Jadi kalau dia pada proses aliran informasi pada sel inang, dari DNA akan terjadi proses transkripsi nih, direplikasi lagi membentuk DNA. Proses replikasinya membentuk DNA diperbanyak dulu. Setelah itu DNA tadi akan mengalami proses transkripsi membentuk RNA atau mRNA nanti duluan. Terus itu RNA-nya nanti akan diubah melalui proses translasi membentuk protein. Namun untuk virus, dia alirannya dari RNA melakukan replikasi membentuk RNA dengan enzim yang digunakannya sendiri gitu. Sedangkan kalau di sel kan beda nih prosesnya, nanti menggunakan enzim DNA polimerasenya gitu ya. Jadi di sini pernyataannya benar karena di virus harus membawa enzim yang digunakan dalam proses translasinya, gitu ya. Oke, proses replikasinya, translasi. Oke, kita lanjut yang B.
virus bergenom RNA golongan 4 dan 5 selalu menggunakan sistem milik inang untuk melakukan proses nomor 7. Pernyataannya benar lagi nih. Kenapa kira-kira? Kalau dibahas mengenai ini nih, virus bergenom RNA golongan 4 dan 5 selalu menggunakan sistem. Berarti golongan 4 dan 5 persamaannya mereka sama-sama single strand RNA, namun yang 4 positif, yang 5 negatif, ya. Dan yang 4 dan 5 dalam prosesnya tadi, mereka menggunakan RNA polimerase nih, ya. Jadi di sini kita lihat nih, sistem selalu menggunakan sistem milik inang. Jadi sistem milik inang di sini mengacu pada penggunaan retikulum endoplasma maupun aparatus Golgi dalam pembentukan membran paling luarnya, ya, komponen paling luar dari virusnya nanti. Nah, jadi di sini kita bahas dulu nih struktur dari virus rabies. Tadi di awal sudah saya jelaskan, ya. Bagian paling luarnya nih, bagian paling luarnya, oke, yang warna biru. Nah, bagian paling luarnya ini terdiri dari reseptor binding glikoprotein. Nah, glikoprotein ini nanti terbentuk dalam proses ini, sintesis glikoprotein. Ada prosesnya sendiri yang di sini, sintesis glikoprotein, sedangkan bagian dalamnya berisi matriks protein yang warna ungu yang ini, yang warna kuning yang ini, host derivative lipid membran atau membran lipid yang ada pada di sininya nih. Sedangkan yang warna yang tadi kan udah, ini bagian-bagian matriksnya yang berisi glikoprotein, fosfoprotein, RNA polimerase, gitu ya. Oke. Nah, kita bahas aja nih langsung di proses nomor 7. Jadi kita bahas nih ya prosesnya. Jadi ketika proses absorpsi nih pada virus rabies, absorpsi merupakan proses pelekatan nih, proses virus melekat pada substrat yang sesuai gitu istilahnya. Jadi di sini biasanya virus rabies ini menyerang pada bagian sistem saraf tepi dulu. Nah, dari awal pertama kali injeksinya itu di sistem saraf tepi, pelekatannya. Sistem saraf tepi melekatlah nih bagian reseptor binding glikoproteinnya pada bagian membran sel. Jadi di sini virus reseptornya. Oke, sesuai kan? Bentuk yang paku dengan yang berbulat sesuai, jadi bisa melekat. Proses pelekatan ini akan diikuti proses yaitu proses endositosis, di mana proses endositosis ini mendorong terjadinya pembentukan endosom. Endosom dan lisosom beda ya. Kalau endosom dia merupakan hasil pembentukan dari endositosis, sedangkan kalau lisosom itu bukan. Kalau lisosom itu nanti dia beda. Dia walaupun sesama vesikel, mereka mengandung komponen yang berbeda. Kalau endosom dia mengandung komponen berupa materi genetik bakteri patogen gitu ya, bakteri maupun patogen. Namun kalau lisosom dia mengandung enzim hidrolitik nih. Jadi walaupun sesama vesikel terbentuk dari membran, mereka memiliki kandungan yang berbeda. Jadi nanti endosom ini nanti akan melakukan fusion. Maksudnya fusion di sini adalah proses peleburan. Kenapa proses peleburan dapat berlangsung? Karena terjadinya penurunan pH, ya. Jadi karena ada nih terjadi penurunan pH ketika endosom sudah terbentuk, jadi terjadilah proses peleburan. Di proses peleburan ini, di sini kan ada nukleokapsid. Nukleokapsid ini mengandung materi genetik. Materi genetiknya tadi akan dilepaskan untuk melakukan proses replikasi. Proses replikasi nanti akan berlangsung secara cepat dalam proses berupa proses transkripsinya, di mana akan membentuk mRNA. Jadi nanti mRNA ini akan digunakan untuk dalam proses pembentukan matriks dan nukleokapsid, atau di sini sintesis matriks dan nukleokapsid. Namun
Ingat juga bahwa mRNA tadi, sebelum sampai di pembentukan ini, mereka itu harus membentuk bagian luarnya atau bagian reseptor binding proteinnya dengan cara melakukan proses sintesis glikoprotein yang berlangsung di bagian IR atau rope endoplasmic rope, atau bisa disebut juga sebagai retikulum endoplasma. Nah, jadi gini nih, di proses retikulum endoplasma ini dengan bantuan aparatus Golgi. Nah, inilah terjadi proses pembentukan binding glikoproteinnya tadi. Nah, proses Golgi, lihat ya. Jadi dari endoplasmic reticulum nanti akan ditransportasikan ke aparatus Golgi, terjadi peleburan antara binding proteinnya dengan ininya, dengan kompartemen yang sudah dibutuhkan. Jadi proses peleburan di sini antara, lihat, reseptor binding protein yang belum matang dengan bagian membran selinang, ya. Nah, itu ya. Namun jadi kalau kita tahu nih, kita identifikasi lagi bahwa suatu virus dia itu tidak memiliki retikulum endoplasma sendiri maupun aparatus Golgi sendiri. Mereka cuma memiliki bagian envelope atau bagian luar, ya kan? Bagian nukleokapsid maupun kapsidnya sendiri, materi genetik. Mereka tidak memiliki organel-organel sel yang membantu dalam proses pembentukan. Jadi sistemnya ini milik inangnya bisa jadi manusia maupun hewan berupa anjing, gitu ya. Makanya pernyataan yang B benar. Kita lihat nih yang C. Virus bergenom RNA golongan 3 dan 4 menggunakan enzim yang sama dengan inang untuk melakukan proses nomor 6. Nah, ini pernyataannya salah. Kenapa sih salah gitu? Kita lihat. Nah, jadi di proses nomor 6 itu ada proses transkripsi. Nah, kita tahu bahwa semua virus, maupun itu golongan 3, 4, 5, 3, 4, 5, golongan 6 melakukan proses transkripsi. Jadi ada nih beberapa hal yang harus kalian tahu. Ada virus bergolongan 3, 4, dan 5 itu memiliki proses transkripsi yang sama, menggunakan enzim transkripsi yang sama, namun berbeda dengan enzim pada golongan 6 atau kelompok retrovirus. Dia memiliki jenis enzim yang berbeda dalam proses transkripsinya, karena ya nih, golongan 3, gitu ya, golongan 3 atau double strand RNA, golongan 3 maupun nanti di golongan 4, 5 yang single strand RNA, dia melakukan transkripsi dengan bantuan enzim RNA polimerase atau RNA dependent. Namun untuk golongan 5, golongan 6, contohnya retrovirus, dia melakukan proses transkripsi balik. Jadi nanti dia membutuhkan enzim transkriptase balik, ya. Nah, kita cek nih, karena kan perbandingannya golongan 3 dan 4 untuk melakukan proses nomor 6. Kalau di sel inang, proses transkripsinya itu terjadi dengan bantuan enzim RNA polimerase, tapi jenis DNA dependent gitu. Beda ya. Ya, sehingga menyebabkan option yang C itu salah. Kita bahas nih lanjut. Untuk pernyataan yang D, proses 5 dan 6 dikatalis oleh enzim yang sama pada virus RNA golongan 3, 4, dan 5. Ini benar, ya, seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa golongan 3, 4, 5 menggunakan enzim yang sama dalam proses transkripsinya, yaitu berupa RNA polimerase dengan jenis RNA dependent, ya. Jadi sekian pembahasan kita mengenai soal OSK nomor 4 tahun 2020 yang kurang lebih membahas mengenai struktur dari virus dan juga proses replikasi dari virus itu sendiri yang melibatkan proses transkripsi, ya, proses transkripsi. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.